Selamat siang pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik dengan saya Revalinda, inilah selengkapnya. Desa Delik Sumber gelar musyawarah penetapan RPJM Desa 2020-2027. Gresik, RI. Pemerintah Desa Delik Sumber Kecamatan Benjeng Selasa pagi 30 September 2025 menggelar musyawarah desa di pendopo Balai Desa dengan dihadiri Camat Benjeng Nurul Fuad beserta jajarannya, Kapolsek Benjeng AKP Alimin Tunggal, dan jajaran dari Koramil Benjeng yang menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap pembangunan desa. Kegiatan musyawarah desa penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJM Desa, tahun 2020-2027, momen ini merupakan hal penting bagi arah pembangunan desa 7 tahun ke depan dalam suasana penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, menandai komitmen bersama dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Musyawarah ini diikuti oleh Kepala Desa Delik Sumber Joko Arianto beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, para ketua RT RW, LKD, TPPKK, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Joko Arianto menyampaikan capaian pembangunan yang telah terrealisasi dan sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan telah mengikuti tahapan yang sesuai dengan regulasi dan anggaran yang tersedia. Juga menuturkan sebelumnya telah melakukan kajian-kajian dan penyelarasan program-program pembangunan hal ini agar menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Tahap pertama sudah terrealisasi, tinggal menunggu anggaran untuk tahap kedua, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pihak agar seluruh rencana dapat berjalan sesuai harapan, tegasnya. Camat Benjeng Nurul Fuad memberikan apresiasi tinggi terhadap kekompakan seluruh stakeholder Desa Delik Sumber semakin maju bersahaja. Dalam arahannya, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi program prioritas desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Di Gresik, pembangunan desa harus selaras dengan Nawakarsa Bupati Gresik, serta mendukung program strategi seperti penanganan banjir, stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan, tuturnya. Tak lupa, Cam Nurul Fuad juga menyoroti pentingnya program Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa setiap program harus melalui analisa kelayakan dan kemanfaatan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Musyawarah ini menjadi momentum strategis bagi Desa Delik Sumber untuk meneguhkan arah pembangunan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, harapan besar pun tumbuh, menjadikan Desa Delik Sumber sebagai desa yang maju dan mandiri yang mampu menjawab tantangan zaman guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Musyawarah Desa, Musdes, adalah forum pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, BPD, serta unsur masyarakat desa untuk membahas dan mengambil keputusan atas berbagai hal terkait pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses musyawarah ini didasarkan pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan demokrasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan warga desa. Partisipasi masyarakat dalam Musdes bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan landasan demokrasi di tingkat desa. Dengan keterlibatan langsung warga, keputusan yang diambil akan lebih mewakili kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program desa yang dihasilkan, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, terkhusus Bapak Lurah atau Pak Kades, Bapak Ketua BPD, teman pendamping desa, teman-teman kami dari kecamatan, Bapak Ibu sekalian, ringkas mawon. Tadi sudah panjang lebar, mulai awal disampaikan perihal kegiatan atau acara kita pada siang hari ini. Saya hanya menambahkan sedikit, tadi Pak TOK, Pak Toto, menyampaikan di mana segala permasalahan yang akan kita lakukan ada dasar hukumnya. Saya menambahkan Pak Toto, segala permasalahan yang akan kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Artinya, di mana Undang-Undang 31 tahun 99 Komisi Pemberantasan Korupsi ini melihat apa yang kita lakukan ada pertanggungjawaban yang baik. Artinya
segala permasalahan yang kita lakukan harapannya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi Pak Toto menyampaikan ada dasar hukumnya, berarti ketika melaksanakan pekerjaan yang dituangkan ke masyarakat yang beranggaran dari pemerintah, ada pertanggungjawabannya, di mana jika melakukannya di luar kepantasan akan ada sanksinya. Di mana sanksinya itu juga, punten bapak-bapak yang sangat saya hormati, sekarang di zaman semodern ini, kata Pak Toto tadi, menggunakan sistem digital, kita ngomong sedikit saja, saksit bisa Indonesia Raya, bahkan nasional internasional. Kita benar-benar memban tugas yang ada di pemerintah, khususnya pemerintah desa. Apa yang menjadi tanggung jawab sekiranya ada hal-hal yang kurang untuk bisa dipahami dengan baik, kami yang ada di kewilayahan, beliau Bapak Camat selaku pemangku wilayah, di bawahnya ada Ibu Murni, ada Bu Asih, monggo berkoordinasi agar pertanggungjawaban bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu masyarakat pun bisa mengawal. Sekarang cukup mudah, itu Bapak Lurah sudah memampangkan pembiayaan kegiatan yang ada. Pun dengan ngetik sedikit aja di googling sekarang atau kita browsing bahasanya, keluar semua. Jadi bisa mengawal, tapi monggo yang sudah dilakukan baik oleh Pak Lurah jangan juga dicari-cari kesalahan, karena beliau sudah berupaya melaksanakan dengan baik bersama perangkat, di support, didukung agar pembangunan di desa yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat tadi akan berjalan dengan baik. Saya rasa saya tambahan itu khusus Pak Toto, karena tadi ada aturan yang mendukung segala kegiatan, pun juga ada sanksi ketika kita tidak melakukan aturan itu secara baik. Dari saya demikian, mohon maaf Bapak Camat, Mustika, Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, ada teman pendamping desa, mungkin nanti itu diberi kesempatan Bu MC dari pendamping desa, karena biar apa yang akan menjadi kegiatan di desa ada pengawalan dengan baik. Dari saya demikian, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.